Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas update market crypto. Dan memang bisa kita perhatikan bahwa market crypto mengalami koreksi untuk hari ini ya. Turun sekitar 2% dan memang ini sudah sempat kita bahas dari beberapa video sebelumnya. Mungkin ini 2 video terakhir kita membahas potensi sebenarnya untuk market crypto mengalami koreksi. Ya, jadi hopefully teman-teman sudah mengetahui hal itu ya, sesuai dengan analisa. Tapi kembali lagi, tetap do your own research ya, dan setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Disclaimer on ya. Kita akan coba masuk untuk beberapa berita karena mungkin akan ada volatilitas yang cukup besar di hari ini. Kenapa? Alasannya kita akan coba bahas di video kali ini, dan kira-kira tren kedepannya bagaimana. Apakah koreksinya ini sudah berhenti atau akan berlanjut terus ya, dan kira-kira target kedepannya bagaimana untuk market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, di mana kita sudah bahas market mengalami penurunan 2%, Bitcoin mengalami penurunan 1,8%, sekarang di level 23.400, Ethereum di level 1.800 turun sekitar 2,5%. Jadi rata-rata altcoin mengalami penurunan. Apakah masih ada naik? Masih ada, seperti EOS, Chiliz, Leo di sini naik, Tezos juga lagi mengalami kenaikan. Tapi rata-rata ini lebih mengalami koreksi ya, bisa kita perhatikan mungkin 5 sampai 7% ya kira-kira. Jadi ini untuk market crypto. Secara fear and greed bagaimana? Secara fear and greed masih di level 41, karena sebenarnya kalau kita perhatikan pada saat fear and greed ini diupdate, harga market crypto masih lebih ke arah sideways dan sedikit stabil gitu ya. Mungkin nanti untuk kedepannya kita lihat besok mungkin akan ada sedikit penurunan kalau memang market ini mulai mengalami koreksi yang lebih dalam. Nah, kenapa tadi kita bilang di awal video market mungkin akan terjadi volatilitas yang cukup besar di hari ini? Karena bisa teman-teman perhatikan tanggal 18 Agustus ya, hari Kamis, berarti ini waktu Indonesia Barat ya, kembali lagi ini akan ada rilis lebih tepatnya ya, rilis yang namanya FOMC Meeting Minutes ya. Meeting Minutes ini cukup penting karena ini berisi dokumen mengenai tentang FOMC sebelumnya yang terjadi gitu. Jadi ini lebih outlook yang lebih detail lah, bisa dibilang gitu ya, yang lebih detail alasannya kenapa dan lain-lainnya. Jadi ini akan cukup volatilitasnya cukup tinggi. Secara bintang kita lihat dia juga bintang 3 ya. Biasanya bintang 3 ini ya cukup penting. Ya, kita bisa dari sini rilisnya tuh jam 2 waktu EST, waktu di Amerika. Jadi sekitar jam 1 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi bisa diperhatikan hal ini. Nah, kira-kira outlooknya bagaimana untuk FOMC Meeting Minutes ini? Terlebih lagi sebenarnya untuk CPI ya, inflasi atau CPI rate di bulan Agustus kan sebenarnya cukup bagus gitu ya. Tapi ada beberapa takeaway yang kita bisa lihat gitu, yang kita bisa ambil. Ini dari CDB, dia bilang since the meeting, plenty of Fed speakers have been using the data dependent line for their next decision. Jadi memang menggunakan data CPI sebelum dengan data-data CPI sebelumnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti FOMC di bulan September ini akan terjadinya kenaikan 75 basis point atau BPS atau 50 basis point. Yang kita mau apa? Yang kita mau kalau teman-teman mau market crypto naik ya artinya lebih baik slower ya, 50 basis points. Lebih kecil sebenarnya lebih bagus gitu. Artinya ekonomi mulai membaik, tidak usah terlalu agresif lah intinya gitu ya. Nah, di sini dia bahas juga market pricing is now leaning towards 50 basis point atau 50 basis point. Kenapa market pricingnya lebih ke arah 50 basis point? Dikarenakan CPI yang tadi kita bilang inflasi di bulan Agustus ini inflasi di bulan Juli ya, yang rilisnya di bulan Agustus ini lebih terkontrol, lebih menurun jauh lah gitu ya. Jadi seharusnya 50 basis point. Tapi di sini dia bilang the minutes will not incorporate the data. Jadi datanya itu nggak akan masuk. Jadi artinya adalah mungkin masih ada pemikiran hawkish dari Federal Reserve sendiri gitu. Dan hawkish ini artinya mereka tidak terlalu optimis terhadap keadaan ekonomi dan mungkin akan semakin lebih ketat lagi. Intinya seperti itu ya, kalau misalnya mereka memilih hawkish. Jadi kalau secara sentimen mungkin lebih ya adanya penurunan lagi lah bisa dibilang ya. Tapi nanti kita akan coba bahas secara analisanya bagaimana. Di sini dilihat juga markets to search FOMC minutes for more clues on tightening pace on Wednesday. Jadi semua orang melihat fokusnya terhadap FOMC minutes-nya ini. Kira-kira bagaimana nih untuk Federal Reserve? Apakah akan lebih agresif atau akan lebih pasif gitu ya? Ini yang akan terjadi untuk di FOMC bulan depan, yaitu di 20 September
dan 21 September gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah dia lebih ke 50 basis point, naik 50 basis point atau 75 basis point. Berikutnya ya, selain FOMC meeting minutes ini baru aja keluar data juga sebenarnya di sini adalah Inggris ya. Inflasi di Inggris ini reach 10,1%. Jadi tinggi sekali, 10,1% secara level inflasinya. The highest it's seen in 40 years. Selama 40 dekade terakhir, bukan dekade, 40 tahun terakhir atau 4 dekade gitu ya. Ini yang paling tinggi. Nah, jadi kita lihat memang kayak keadaan ekonomi khususnya di luar sebenarnya Amerika, Inggris mulai kerasa gitu ya. Kalau kita bandingkan, ini juga cukup menarik, grafik yang cukup menarik dari si Salsa Tequila, di mana dia bilang bahwa untuk kripto, khususnya sebenarnya Bitcoin, bukan kripto, tapi Bitcoin melemah ya, lebih lemah daripada US equity atau saham yang sering kita bandingkan dengan SP 500 atau Standard & Poor. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini perbandingan sebenarnya cukup mudah ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini kita ambil level, di sini diambil level 6 Juni ya, level 6 Juni, high 6 Juninya gitu ya. Jadi tinggi pada saat di 6 Juni harga tertingginya lah bisa dibilang ya. Ini untuk S&P 500 di sini dan juga untuk Bitcoin gitu ya. Dan bisa diperhatikan kalau kita lihat market saham Amerika SP 500 di sini dari 6 Juni ini dia sudah breakthrough gitu ya. Dia bukan breakthrough, dia udah breakout ya. Dari sebelumnya di sini level resistance-nya gitu. Jadi artinya ini lebih kuat ya pada saat movement untuk dia relief rally-nya lebih kuat gitu ya. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk Bitcoin ini level di 6 Juni itu adalah di sekitar level 30.500. Tapi bisa kita lihat Bitcoin memang cukup recovery ya, ada recovery-nya. Tapi kenaikan untuk Bitcoin ini tidak sekuat S&P 500 kalau kita bandingkan dari secara harga high sebelumnya gitu ya pada saat 6 Juni. Gitu, ini perbandingannya. Kita bisa bandingkan juga sebenarnya Bitcoin dengan Ethereum yang sempat kita mention juga di beberapa video yang lalu. Selanjutnya kita lihat juga dari sini ini pergerakan Bitcoin dan S&P 500 juga sama ya. Dari bulan tanggal 14 Agustus 2022 di mana Bitcoin relatif lebih slow, malah lebih ke arah menurun gitu ya. Kita lihat Bitcoin seperti menurun, tapi SP 500 ini malah semakin naik dan membentuk higher high-nya terus-menerus. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat yang mana yang lebih kuat secara price action ya, pergerakan harganya, bukan secara presentasinya. Bukan artinya Bitcoin naik 2%, dia harus naik 3%, bukan seperti itu. Jadi itu untuk perbandingannya. Sekarang kita masuk analisa teknikal ya untuk Bitcoin. Terlebih lagi, kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita masuk di frame 4 jam. Sebelumnya kalau teman-teman perhatikan sempat kita mention ya bahwa memang ada kemungkinan khususnya di video kemarin terakhir ya, kita bahas ada kemungkinan support yang di level 23.800 untuk Bitcoin ini akan terjebol, itu akan turun ya, dan memang dia sempat mengalami penurunan dan tes di area support sebelumnya. Ini di kisaran level 23.600. Nah ya, di level 23.600 seperti ini turun, tes 2 kali, tapi recovery-nya sebenarnya cukup cepat. Bahkan tadi siang, tadi pagi kalau teman-teman perhatikan, ini sempat mengalami wick candle yang cukup besar, di mana Bitcoin kalau kita dari satu candle 1 jam ya, ini mengalami pump yang cukup kencang gitu ya, naik. Ya mungkin ini untuk fake out ya, jadi orang-orang lihat wah ternyata Bitcoin breakout lagi, mereka mulai masuk lebih agresif, lalu di trap bisa dibilang ya, lalu mengalami penurunan 2,5% dalam 1 jam, lalu mengalami penurunan terus, dan sampai sekarang Bitcoin masih mengalami penurunan. Intinya seperti itu ya. Next support untuk Bitcoin bagaimana? Next support itu untuk sekarang itu di kisaran level 23.300, 23.200-an ya, di area ini yang sempat memang kita sudah buat di beberapa video sebelumnya juga. Jadi bisa dibilang untuk saat ini ya Bitcoin sebentar lagi akan reach level supportnya juga. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita perhatikan Bitcoin sendiri udah lagi di dalam diagonal trennya juga di sini ya. Ini saya rapikan sedikit. Nah ya, bentar lagi mungkin reach atau mengenai diagonal trendline yang di sini. Gitu ya, memang kita bilang memang bahwa ada kemungkinan Bitcoin ini mengalami koreksi dulu. Nah pertanyaan adalah koreksinya apakah hanya sebatas koreksi lalu dia akan naik lagi, atau koreksinya ini akan jauh lebih dalam ya, itu pertanyaannya. Kita coba perhatikan. Untuk kita lihat dari satu grafik lain, misalnya kita dari
Bitcoin di KuCoin yang sempat kita bahas. Secara one day ya, secara time frame one day di sini kita bisa lihat memang Bitcoin ini mulai breakdown ke bawah. Ya, ini mulai breakdown ke bawah. Sebenarnya ada beberapa pilihan untuk Bitcoin sendiri kalau kita perhatikan. Pilihan pertama adalah dia reach di level support ini, kembali lagi mencoba untuk naik mungkin ke level 25.000 atau 25.400, baru turun ke bawah dan mulai mengalami breakdown. Nah, atau kemungkinan keduanya adalah sebenarnya dia breakdown sekarang, akan ada sedikit kenaikan lagi gitu ya, lalu mungkin baru mulai breakdown lagi. Jadi ini beberapa skenario untuk Bitcoin juga, karena ini relatif Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup besar, dan memang kalau kita lihat secara tren yang sempat kita mention di bagian ini, lalu di bagian selanjutnya di sini, ini sign of weakness gitu ya, dimana shadow wick candle-nya cukup besar. Ya, di sini artinya selling pressure di atas ini cukup tinggi gitu ya. Secara target, main target kita mungkin di area sekitar 22.500, tapi kalau saya rasa kalau kita lihat dari level sini di candle 4 jam, saya rasa mungkin di level 23.200, 23.300-an ini Bitcoin mungkin akan ada sedikit bounce dulu gitu ya, sedikit bounce, mungkin akan sedikit sideways atau mungkin mencoba lagi untuk naik ke level 23.600. Ini masih sedikit mungkin dalam beberapa hari ke depan. Namun secara tren ini masih potensi untuk downtrend juga gitu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk teman-teman langsung serok, langsung beli gitu ya. Kalau teman-teman yang tertarik ya, kembali lagi sediakan cash, dan kalau mau masuk lebih baik dollar cost averaging dulu gitu. Cuma level 23.200, 23.300-an saya rasa ini cukup menarik untuk mulai dollar cost averaging juga untuk ditradingkan ataupun untuk diinvest. Jadi itu untuk Bitcoin. Kita kalau lihat untuk Ethereum misalnya ya, kita nggak bahas Ethereum. Sama, Ethereum ini kenaikannya lebih signifikan, tapi kita bisa perhatikan di sini dia mulai naik. Ya, dia mulai naik, sempat testing ke area golden ratio 1,618, jadi ini cukup tepat juga. Ya, Ethereum topnya di kisaran level 2000 ya, 2029, lalu mulai turun kembali ya, dan untuk sekarang ini sudah kembali lagi ke dalam zona high-nya dia gitu yang sebelumnya di area level ini, area level 1800-an. Nah, di sini jadi dia sekarang masih di dalam level supportnya, dan kita lihat apakah sebenarnya Ethereum ini akan bertahan atau tidak. Kalau misalnya dia nextnya mengalami penurunan lagi, mungkin saya rasa ada kemungkinan Ethereum ini bisa mencapai harga kisaran level ini kali ya, 1763 ya, di kisaran level ini. Karena sebelumnya kalau kita tarik garis di sini ya, ini menjadi level resistance-nya, di sini juga menjadi level supportnya. Jadi ini akan cukup menarik juga untuk level teman-teman kalau misalnya mulai untuk dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini artinya mencicil kripto gitu ya. Jadi itu untuk Ethereum. Nextnya kita bahas untuk mungkin Bitcoin dominance. Kalau kita lihat Bitcoin dominance di sini, Bitcoin dominance-nya masih lebih ke arah sideways sih sebenarnya ya. Tapi ini kita lihat Bitcoin mulai sedikit ada penguatan ya, ada lebih hijau gitu ya untuk Bitcoin dominance. Secara USDT dominance bagaimana? Secara USDT dominance ini yang kita lihat ya, bahwa money flow-nya ini mulai naik. Artinya lebih banyak orang yang mulai take profit ke atas gitu ya. Mungkin masih secara tren saya rasa ini dalam beberapa hari ke depan trennya masih lebih ke arah naik. Karena kalau kita perhatikan untuk USDT dominance ini pada saat dia mengalami kenaikan ya, pada saat dia naik, ini naiknya bisa berhari-hari gitu ya, berhari-hari naik gitu. Jadi saya rasa ini trennya masih berlanjut lagi untuk USDT dominance mengalami kenaikan. Artinya tren untuk market kripto selama beberapa hari ke depan ada potensi koreksi dulu. Jadi itu dulu untuk update market kripto harian ya, update harian kripto untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.